masih bicara tentang pendidikan karakter. Tadi sebelum segmen 3 berakhir, Pak Anies ini masih sempat bicara tentang mungkin guru-guru atau sekolah perlu mengundang para orang tua ke sekolah untuk mengajarkan karakter lah. Bisa dielaborasi? Jadi gini, salah satu tantangannya akan menyadarkan orang tua pentingnya pendidikan di rumah. Seringkali kita menganggap dengan anak sudah dikirim ke sekolah, maka tugas mendidik sudah dititipkan pada sekolah. Nah, undang orang tua ke sekolah, tapi bukan untuk dimintai sumbangan. Kita ini kalau undang orang tua, biasanya terus minta sumbangan. Orang tua gak ada yang datang. Setiap kali orang tua dapat undangan dari sekolah, nah ini minta duit sumbangan. lagi. Maka itu, undang ke sekolah. Lalu mereka dijelaskan, ini tantangan anak-anak sekarang. Bagaimana mengelola HP, bagaimana mengelola hubungan dengan teman sebaya. Banyak hal itu yang bisa disampaikan pada orang tua, sehingga orang tua dan guru itu punya kesamaan di dalam menyiapkan anak-anak untuk menghadapi dunianya nanti. Nah, yang hari ini sering tidak muncul adalah partnership seperti itu. Di sekolah-sekolah yang sudah baik, itu sering orang tua sama-sama belajar. Begitu orang tua sadar, tadi misalnya mendengar cerita satu contoh aja langsung sadar, berarti keseharian saya itu jadi ini ya, membentuk karakter anak ya. Lalu dia akan mulai berpikir dalam kesehariannya. Nah, begitu kesadaran itu muncul, tidak ada orang tua yang ingin anaknya karakternya buruk. Tidak ada. Hanya seringkali tidak sadar bahwa yang dikerjakan membentuk. Tapi, nah ini Ibu Min kan terlibat dalam pendidikan karakter dan ketemu dengan para orang tua. Oke, Pak Anies setuju bahwa nggak ada dong orang tua yang kepengen anaknya buruk gitu kan. Cuma pertanyaan besarnya begini, dari pengalaman Ibu, para orang tua itu pada saat ini care nggak sih? Artinya care-nya care yang sungguh-sungguh ya, ingin membantu, ingin mendidik anak-anaknya untuk punya karakter yang baik. Ya, sebetulnya seperti dikatakan oleh Pak Anies, kita harus menjadi good teamwork. Jadinya ada kebersamaan, ya, ada kemauan, ya, kemudian ada keterbukaan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan anak kita. Nah, memang para orang tua sekarang selalu ingin sesuatu yang cepat. Nggak bisa. Pendidikan karakter adalah suatu proses yang luar biasa panjang. Jadi gini, kalau mereka menitipkan anak kepada saya ingin dalam waktu 3 bulan anak ini menjadi orang yang mempunyai karakter yang baik. Mana mungkin? Oh, itu harapan orang tua? Itu adalah harapan orang tua. Mereka selalu merasa mereka sudah mengeluarkan uang dan menyerahkan anaknya kepada kami, dan kami harus membuat dia seperti mie instan. Nggak ada, nggak bisa ini terjadi. Jadi itu adalah suatu proses yang luar biasa panjang. Dan mungkin juga ini Bu ya, saya sedang berpikir jangan-jangan orang tua juga merasa untuk melakukan itu banyak pengorbanan yang harus mereka lakukan kan? Oh iya betul, antara lain mengeluarkan uang. Iya. Nah tapi misal begini, saya harus mengubah gaya hidup saya. Iya. Ya, tadi kan dikatakan jangan membuat anak kita percaya bahwa di atas segala-galanya adalah uang gitu kan? Iya. Tapi pada saat yang sama kita juga pengen hidup orang tua nih, pengen juga hidup hedon gitu kan, hedonistis gitu ya. Kan itu artinya saya harus dalam rangka mendidik anak saya menunjukkan bahwa gaya hidup yang terlalu foya hedonistis itu tidak baik kan, agak repot kan. Sebetulnya itu pilihan dia yang harus dibuat. Jadi orang tua harus mau tanggung jawab. Kalau Anda mau ambil sikap gaya hidup yang hedon, jangan kecewa kalau anaknya juga mengadopsi pola hidup seperti itu. Jadi di situ menurut saya yang disebut sebagai pilihan gaya hidup, pilihan orang tua itu menentukan, membentuk anak-anaknya. Nah, bukan berarti menderita, kan tidak. Anak-anak itu bisa hidup yang baik, nyaman, tanpa harus bahkan ada kelas menengah Indonesia yang sudah bisa kalau liburan tidak hanya di dalam negeri tapi keluar negeri, itu bisa dikemas sebagai sebuah proses belajar, bukan sebagai sesuatu yang hura-hura. Tergantung, di dalam negeri juga bisa hura-hura kok, bukan belajar. Nah cara, jadi bukan pada mahal murahnya, tapi pada
visinya apa, mau belajarnya apa, mau seperti apa, pengalaman yang didapat. Nah, saya rasa kita juga perlu membekali. Nah, di situ menurut saya krusialnya. Orang tua itu bukan tidak mau mendidik dengan baik. Seringkali orang tua tidak punya alat, tidak tahu alat apa yang harus dipakai untuk mendidik. Dan itu diajarkan oleh para guru. Nggak punya waktu juga. Nggak ada waktu, apalagi udah itu nggak ada Nggak ada waktu. Tapi Pak Anies membayangkan itu guru yang memberikan apa sih, semacam pencerahan terhadap para orang tua tentang belum tentu. Kadang-kadang guru juga masih harus belajar. Guru harus belajar. Guru pun harus belajar ya. Justru menurut saya adalah orang-orang seperti Ibu Min yang mengerti benar pembentukan karakter anak, datang diundang untuk berbicara di hadapan guru dan orang tua. Tapi unit pengundangnya apa sih? Unit pengundangnya sekolah. Jadi tapi yang bicaranya justru belum tentu. Kalau ada guru yang mengerti tentang parenting, nggak apa-apa. Sorry, bukannya menjadi guru itu orang harus belajar tentang parenting, tentang belum tentu. Nggak harus. Seharusnya, idealnya mereka gitu. Karena terpaksa. Nggak diterima di mana-mana jadi sekolah guru. Ini yang bicara ini IKIP ya, jadi kita harus digarisbawahi yang ngomong ini dari IKIP sendiri kan. Iya memang. Tapi artinya ketika dia masuk sekolah guru, dia dapat dong pelajaran tentang bagaimana deal dengan. Tapi kan tantangannya begini, anak-anak itu dihadap orang tua dan guru dihadapkan anak-anak yang zaman sekarang. Tantangannya berbeda. Tadi Bu Min bilang, kita belajar dengan merefer pada cara orang tua kita mendidik. Sementara anak kita, guru yang konsisten hadir tiap malam, namanya televisi. Tiap hari, siang belajar di guru sekolah, kemudian coba bagaimana orang tua mengelola televisi. Nah di sini harus ada tekniknya kan, alatnya. Nah di situ menurut saya tidak selamanya guru tahu, kan begitu ya kira-kira Bu. Ya, ini memang jadi persoalan berat ya. Nggak boleh nonton sinetron, tapi dianya sendiri nonton. Nah, jadi hobi malah hobi. Oke, kita masih akan lanjutkan kembali di segmen kelima nanti, segmen terakhir. Jadi para pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan bicara tentang pendidikan karakter bersama Bu Min Uno dan Pak Anies Baswedan sehabis ini.